Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu SDN Penggarutan 2 yang terhormat Bapak Ali Imron SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Penggarutan 02. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru SD Negeri Penggarutan 02. Yang pertama, untuk membuka acara ini, marilah kita buka acara pendampingan individu ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Penggarutan 02. Kepada beliau dipersilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Yang sangat kami hormati dalam hal ini Ibu Pepe, Bapak Pepe, Ibu Sabrina dan Pak Ardiansa, dan juga rekan-rekan guru SD Negeri Penggarutan 02 yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini bersama kita bisa berkumpul dalam satu ruangan yang insya Allah kegiatan ini selalu akan memberikan makna dan kebermanfaatan khususnya untuk pendidikan di SD Penggarutan 02. Bapak Ibu yang kami hormati, sekadar untuk memberikan sambutan pengantar bahwa kami SD Negeri Penggarutan 02 tentu merasakan kebanggaan yang luar biasa, sehingga yang pertama tentu kami sampaikan ucapan selamat datang Bapak Ibu Pepe dan Pak Ibu Sabrina, Pak Ardiansa. Mudah-mudahan selalu akan legowo datang di SD Negeri Penggarutan 2 sampai akhir tugas menjalankan pendidikan guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan tidak ada kesan yang memberikan melemahkan bagi kami. Selalu akan terus menampakkan kekuatannya sehingga bisa mewarnai dan bisa memberikan semangat bagi kami, khususnya bagi CGT kita yang sedang berjalan di angkatan 10. Tidak usah tegang, Bu. Bu Ari, tidak usah tegang, kata Bu Sabrina, biasa aja. Kemudian Pak Piani yang sudah bisa mendalami, mungkin kebetulan sepasang ya. Ini yang luar biasa, artinya Pak Pian berhadapan dengan langsung Ardiansa, kemudian Bu Ari berhadapan langsung dengan Bu Sabrina, sepasang-sepasang yang dan nyambung sekali. Jadi tinggal kita punya bahasa nikah apakah chemistry Bu Ari. Pokoknya insya Allah Bu Sabrina orangnya luar biasa, tinggal digali dan mudah-mudahan ada yang teladan santai guys pokoknya. Insya Allah, hingga kami ucapkan selamat datang di Penggarutan 2, mudah-mudahan selalu berkesan yang baik sampai akhir kegiatan pendidikan CGT angkatan 10. Yang kedua, tentu kami menyampaikan kembali permohonan maaf bila mana dalam kegiatan PI atau pendamping individu bagi CGT kami, Bu Ari dan Pak Abian, mungkin tetap ada yang kurang berkenan, tetap ada dukungan yang kurang, yang representatif dan sebagainya. Mohon untuk selalu tidak menjadikan apapun melemahkan khususnya semangat untuk Bu Ari dan Pak Bian. Insya Allah tidak usah khawatir, akan dapat nilai yang baik Bu Ari, seorang usah khawatir. Yang penting kegiatan selalu dipenuhi, keinginan pas Bu Sabrina jalur kapat takokna. Insya Allah akan selalu siap untuk memberikan yang terbaik. Yang ketiga, tentu kami sangat berterima kasih pada
Bu Safrina Pardiasa, yang insya Allah walaupun dalam kegiatan ini sebatas tugas untuk pendampingan CGP, tapi insya Allah akan selalu memberikan yang paling utama adalah mewarnai. Saya juga baru selesai mengikuti kegiatan CGP, tapi baru sebatas ini bisa menggerakkan. Baru sebatas ini kami bisa mewarnai SD Pelarutan 02, tapi ini juga menjadi kesan-kesan yang luar biasa Bu Safrina. Ini saya bangga dengan guru-guru yang masih muda, semuanya masih muda-muda. Ternyata Penggorotan 02 sudah mulai diakui. Artinya kami juga sudah sering survei ke masyarakat yang dulu selalu cerita, selalu ada pembanding. Di Gumianta Penggorotan 2 Pak Guru selalu seperti itu. Ternyata dengan adanya sekarang ditambah lagi ada penggerak yang kedua, Bu Ari dan Pak Fian, mudah-mudahan selalu akan menjadi bagian yang diperhitungkan. Jadi kita tidak ingin yang seperti di kota, tapi walaupun di pinggiran kami selalu menghidupkan sesuai dengan tujuan dari pendidikan guru penggerak, selalu akan tergerak dan terus bergerak. Baik yang sudah mengikuti, yang sedang mengikuti maupun yang belum mengikuti, mudah-mudahan insya Allah tahun depan bisa ikut semua. Dan alhamdulillah kemarin sudah mendaftar semua, tapi mungkin karena gantian urut, bahasa Indonesia urut ya. Mungkin tahun ini Bu Ari, kemarin Pak Fian, tahun depan Pak Sapri, Budila. Tapi alhamdulillah semuanya ikut bisa pindah kemarin. Hanya karena belum waktunya, mungkin ke depan. Jadi artinya kita tetap menggerakkan dan semuanya bisa mengikuti, hanya tadi mungkin karena kuota yang terbatas dan kita belum bisa memenuhi semuanya. Kemudian yang terakhir tentu kami berharap dengan adanya kegiatan seperti ini bagian dari komunitas kita sudah punya komunitas belajar, sudah didaftarkan di PMM dan sudah beberapa kali kegiatan, hanya kegiatan intern Bu Safrina. Jadi belum bisa dilurkan di PMM karena terkendala di yang belum punya sertifikat perencanaan. Ya, jadi kita belum ada yang punya sertifikat perencanaan, sehingga untuk bisa mendaftarkan bisa diikuti oleh yang lain, ini belum bisa, hanya bisa mendaftar dulu. Tapi ini itu sudah luar biasa dan kami mencoba untuk ke depan. Mulai kemarin juga kita sudah secara berkala, walaupun yang 1, 2, 3 ada kegiatan seperti ini, walaupun mungkin serba berbarengan dengan kegiatan CGP saya, kegiatan CGP-nya Bu Ari, tapi kita jadikan sebagai bagian dari komunitas belajar kita, sering berbagi praktek dan yang baik. Mudah-mudahan ke depan akan kita berkala lagi, berjadwal lagi, mudah-mudahan komunitas akan benar-benar bisa diikuti oleh kelompok komunitas yang lain, sehingga bahwa Penggorotan 02 pun bisa menjadi bagian yang bisa menggerakkan tidak hanya di sekolah tapi juga di lingkungan kecamatan minimal nanti ke depan kabupaten. Itu saja Bapak Ibu yang kita sampaikan. Intinya selamat kami sampaikan pada terus berjuang Bu Ari, Pak Fian sampai selesai, dan jadikan ini sebagai bagian pembelajaran yang terus bisa untuk meningkatkan khususnya pada pribadi CGP saya berjalan dan umumnya pada kita semua selaku pendidik. Mudah-mudahan benar-benar bisa terus memberikan wawasan dan meningkatkan kompetensi kita khususnya selaku pendidik. Insya Allah nanti Budila ruangan isora sepi maning rame nemen. Mulai dari Pak Fian sudah kami coba rame, setiap kelas harus rame, setiap kelas harus rame. Yung kepala sekolah harus dari kelas itu rame karena jane kantor. Pengen tak rame tenan, tapi ya tergantung. Memang kita kemarin sudah diajarkan jangan sampai kita berpatokan pada kelemahan, harus berpatokan pada berbasis kekuatan. Apapun yang kita punya, mari kita maksimalkan. Jadi selalu tertulis. Kalau sekolah paling hanya bisa memfasilitasi dan terus mendukung, dan kami juga dari kegiatan ini selalu siap untuk membersamai Pak Fian, selalu siap untuk membersamai sampai kapanpun, dan juga termasuk dukungan apapun selalu siap. Mudah-mudahan semuanya
bisa memperoleh yang diharapkan, tergerak dan terus bergerak terus, amin ya robbal. Itu saja dari kami. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah pengantar tujuan diskusi pengajar praktik oleh Bapak Muhammad Ardiansyah Eskom. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Penggarutan 202, yang kami hormati pula rekan kami pengajar praktek angkatan 10 Ibu Syafrina, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Penggarutan 02, dan yang berbahagia calon guru penggerak yang hari ini insya Allah akan melakukan kegiatan diskusi bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa dan berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama mendiskusikan suatu program di mana ini merupakan rangkaian kegiatan Bapak Ibu, rangkaian kegiatan yang ada di dalam pendidikan guru penggerak, yaitu adanya kegiatan pendampingan individu, di mana pendampingan individu terdiri dari 6 kali Bapak Ibu. Jadi nanti mohon jangan bosan-bosan melihat kami gitu, datang 6 kali insya Allah kalau tidak ada halangan kemari melakukan kegiatan individu. Ini merupakan individu pendampingan yang kedua Bapak Ibu. Pendampingan yang kedua ini melibatkan Bapak Ibu dalam acara diskusi kali ini. Insya Allah di pendampingan selanjutnya mungkin tidak ada lagi kumpul-kumpul, namun mungkin nanti pas di PI ke-6 atau PI 5 dan 4 gitu nih, mungkin ada dilibatkan khusus untuk tugas dari CKP gitu nih. Tugas dari CKP baik pembelajaran maupun pemetaan aset. Ini dan kucing nih, dan kucing. Ini Bapak Ibu, kami mohon izin kesediaannya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan di pagi hari ini, yaitu terkait diskusi. Kira-kira nopo di diskusinya? Nah, diskusinya di sini temanya yaitu terkait cita-cita atau visi warga sekolah khususnya di SD Negeri Penggarutan 02. Hampir 03 terus ya Bu. Karena kemarin baru dari 03 gitu ya, sekarang 02 gitu. Kemarin dikali lengkap Pak, lengkap nih, lengkap. Gitu. Jadi masih terngiang yang 03 gitu. Tapi pilihan 02, 01 ya Bu ya? Presiden, Presiden itu ya. Sudah berlalu ya Bu ya? Sudah berlalu apa itu? Nanti gubernur Bu, gubernur? Oke, Mas Dar ya. Tahu ya. Belum ada pencatat. Saya lagi direkam, mohon maaf ini hanya just kidding. Intermezzo. Nah, ini mudah-mudahan nanti diskusinya berjalan dengan baik. Saya lanjutkan lagi untuk diskusinya, yaitu terkait cita-cita atau visi warga sekolah untuk memimpikan atau bermimpi
atau mempunyai tujuan terkait murid peserta didik di masa yang akan datang. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah menjadi pendidik yang baik, gitu. Sudah mungkin ada yang di dunia pendidikan sudah lama, ada yang mungkin 10 tahun, 20 tahun. Nah, ini di dalam kegiatan ini mari kita bersama-sama belajar atau melakukan penguatan kembali. Saya yakin semua kegiatan sudah dilaksanakan, hanya saja ini dibuka takbirnya, ternyata ini seperti ini, seperti itu. Jadi memang kalau tidak diingatkan seperti ini atau tidak diberi penguatan, dengan sendirinya akan luntur nih Bapak Ibu, luntur. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjadi poros, memberi motivasi dan semangat kepada Bapak Ibu semuanya. Memang dalam kegiatan ini merupakan sebuah proses Bapak Ibu, proses sebuah proses belajar dari Pak Arifian dan Ibu Ari, yang dimana beliau sedang melaksanakan mengemban di program guru penggerak. Ini merupakan proses belajar beliau untuk menemukan prakarsa perubahan maupun refleksi lingkungan pembelajaran di sekolah masing-masing, kemudian melihat butir-butir atau mendiskusikan terkait visi sekolah yang ada di SD Negeri Pengarutan 02 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, izin saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acara. Yang pertama tentang pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, yang terakhir yang ditunggu-tunggu penutup. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, untuk lebih efisiensi waktu yang dapat kita gunakan untuk kegiatan diskusi nanti akan sepenuhnya kami serahkan kepada calon guru penggerak. Semoga metodenya bisa berbagi peran atau berkolaborasi seperti itu, dan nanti dalam pelaksanaan kami harapkan untuk bisa berkomunikasi secara dua arah, sehingga kolaborasi terbentuk, kemudian ide-ide baru dapat bermunculan seperti itu. Baik, kepada Pak Arifian dan Ibu Ari, kami persilahkan untuk memulai diskusinya. Atau ada tambahan dari Ibu Safina? Cukup? Oke, monggo kami persilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum melaksanakan diskusi kali ini, diskusi visi, marilah kita membuat kesepakatan sebuah diskusi dulu. Jadi kesepakatan diskusi ini ada yang pertama, saling menghormati antar peserta diskusi, kemudian hadir dengan penuh perhatian, berkolaborasi untuk kemajuan, kemudian berbicara ketika sudah dipersilahkan atau dengan raise hand dulu, kemudian izin ketika akan meninggalkan ruangan dan mengikuti diskusi dengan perasaan yang penuh gembira. Tujuan kita melaksanakan diskusi kali ini yaitu untuk melakukan telaah terhadap visi diri dan sekolah secara kolaboratif dan membuat prakarsa perubahan. Sebelum melaksanakan diskusi, ini adalah sebuah penggalan dari puisi karya Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Karya
Bung Karno. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat wajah-wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Begitulah penggalan sebuah puisi dari Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Terima kasih Ibu Ari telah membacakan puisi dengan penuh penghayatan, penuh semangat dan makna yang mendalam. Baik Bapak Ibu sekalian, ketika kita tadi mendengarkan puisi yang telah dibacakan oleh teman kita dengan nada, dengan tempo, dengan perasaan yang sangat kuat, maka saya mengajak Bapak Ibu guru sekalian, mari kita bersama-sama merefleksi bersama apa yang ada di dalam puisi tersebut dan bagaimana refleksi kita terhadap puisi tersebut. Mungkin ada yang mau berpendapat? Ya, visi dari Bung Karno tadi merupakan sebuah cita-cita besar bangsa Indonesia. Beliau merupakan seorang proklamator, orang nomor satu ketika bangsa Indonesia ini pada masa penjajahan dan mencoba untuk membangkitkan semangat. Seorang guru juga harus bisa merepresentasikan pandangan masa depan ketika kita melihat puisi yang telah dibawakan oleh Bung Karno tadi. Tentunya Bung Karno memiliki sebuah pandangan jangka panjang, pandangan masa depan, mau dibawa kemana bangsa Indonesia ini. Maka dengan dibacakan puisi tadi sebetulnya memiliki makna yang sangat kuat Bapak Ibu sekalian, berpeluang untuk menghubungkan hati antara seorang tokoh dan para rakyatnya. Begitu juga kalau kita maknai dalam kehidupan kita di sekolah, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang tokoh masyarakat yang nantinya akan membawa nama-nama kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Maka kita perlu menghubungkan hati, maka kita perlu mempunyai perasaan yang kuat, maka kita perlu memiliki upaya yang kolaboratif antara seorang pemimpin pembelajaran, antara seorang guru dengan para murid-muridnya, antara seorang guru dengan para masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka itu menjadi tujuan besar bagi kita untuk bagaimana membayangkan suatu impian di masa depan. Apakah kita sudah menyertakan gambaran mimpi-mimpi itu bersama dengan siswa? Sudah atau belum? Apakah para murid, masyarakat, dan stakeholder yang ada di lingkungan pendidikan kita sudah merasakan apakah pendidikan ini sudah sesuai, visi atau impian sudah sesuai atau belum? Maka Bapak Ibu sekalian, mendidik tidak hanya berbicara tentang hal administratif, menyelesaikan tugas administrasi, mengajar, menilai, tetapi lebih dari itu, kita akan menyiapkan para calon-calon orang besar. Dimulai dari mana? Dimulai dari pendidikannya.
Jika negara lain, Jepang, dibom dengan Hiroshima dan Nagasaki-nya, yang pertama kali dibangun adalah pendidikan dan kesehatan, maka tidak jauh berbeda dengan kita. Maka kita seorang pendidik, kita menjadi aktor utama bagaimana kita bisa membawa bangsa Indonesia ini untuk bisa menjadi bangsa yang maju. Oleh sebab itu, Bapak Guru semuanya, kita harus menjadi guru-guru yang bergerak, memiliki gerakan untuk apa? Untuk merubah sebuah keadaan, untuk meraih sebuah cita-cita, dan untuk merumuskan bersama mimpi besar apa yang akan kita torehkan nanti. Bapak Ibu sekalian, ketika kita dihadapkan pada sebuah situasi, kita sedang mengajar peserta didik kita kadang-kadang ditanya, anak-anak pernah punya cita-cita, impian? Pasti sering sekali kita menanyakan itu terhadap siswa-siswi kita. Banyak sekali profesi-profesi yang diinginkan oleh peserta didik kita. Kalau kita hayati bersama, kita maknai bersama, maka mimpi-mimpi tersebut memiliki makna yang dalam, keinginan yang kuat daripada siswa yang ditujukan kepada para Bapak Ibu guru sekalian dan sekolah untuk sistem pendidikan itu. Maka cita-cita itu harus kita tampung, harus kita realisasikan dalam bentuk sebuah tindakan-tindakan, sebuah aksi nyata, bagaimana membangun sebuah mimpi melalui sebuah sistem yang disebut sebagai visi sekolah. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi mengenai impian dari sekolah. Impian sekolah itu mencakup apa? Impian dari gurunya, impian dari siswanya, impian dari masyarakatnya, yang lebih global lagi adalah impian dari negara kita dan dunia. Maka mulai dari skop yang kecil ini di sekolah ini, mari kita bersama-sama untuk membangun sebuah visi impian yang berpihak pada murid, yang berpihak kepada semuanya. Selanjutnya definisi dari visi akan dijelaskan oleh Ibu Arima. Terima kasih. Definisi visi yaitu, visi merupakan rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Di sini kita sebagai seorang guru pasti mempunyai sebuah visi untuk kemajuan putra-putri anak didik kita, visi untuk mengembangkan bakat minat anak didik kita, sehingga anak didik kita dapat berkembang dan dapat meraih cita-citanya serta dapat diterima di masyarakat sesuai dengan kodrat zamannya. Dan visi dari sekolah kita, visi sekolah mengacu pada tujuan jangka panjang atau cita-cita yang ingin dicapai sebuah lembaga pendidikan. Visi sekolah menggambarkan gambaran yang ideal tentang masa depan sekolah dan arah yang ingin dicapai dalam hal pendidikan, pengajaran, pengembangan siswa, dan kontribusi terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan zamannya. Mungkin dari visi sekolah ini yang sering kita lihat dan sering kita baca yang terpampang di teras, apakah ada yang mengingatnya Bapak Ibu visi sekolah kita? Kalau Pak Ali mungkin hafal gitu. Visi yang ada di depan situ, sebelah sana ya, itu adalah unggul dalam Prestasi berakhlakul karimah berdasarkan iman dan takwa. Itu adalah visi sekolah dari SD Negeri Pengarutan 02. Kemudian kekuatan visi, harapan dan doa. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita Indonesia.
Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi, sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Jadi visi ini adalah seharusnya harapan dan doa kita. Seperti halnya dengan visi SD Negeri Pengarutan 2, berakhlakul karimah. Kita mengharapkan peserta didik kita, anak didik kita, murid-murid kita mempunyai akhlak yang baik, kemudian cerdas, berwawasan global. Itu mewujudkan harapan kita yang ingin diwujudkan, harapan dan doa kita yang ingin kita wujudkan agar anak-anak kelak dapat meraih cita-citanya. Kemudian bagaimana cara mewujudkan sebuah visi? Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat ukur untuk mencapai sebuah tujuan. Pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan sebuah pendekatan yang mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan yang ke arah lebih baik. Kita tahu bahwa di sekolah kita itu banyak sekali hal-hal yang sudah positif, baik, yang sudah baik. Misalkan pembiasaan, kita selalu melaksanakan pembiasaan-pembiasaan dari awal masuk, awal pembelajaran, itu kita sudah melakukan hal-hal yang positif. Dan apa yang kita sudah melakukan hal yang positif itu, kita harus mempertahankan dan agar berkelanjutan, agar anak-anak selalu melakukan pembiasaan-pembiasaan itu. Nah, dalam melaksanakan perubahan, melaksanakan visi, kita perlu adanya membuat sebuah bagja. Sebelum penjelasan bagja, apa itu bagja, agar lebih semangat lagi, konsentrasi lagi, kita melakukan sebuah speaking dulu. Sepertinya bukan Loli, tegang semuanya seperti saya. Anda tegang, saya juga tegang. Sampai Permainan ini adalah permainan hanya simpel sekali Bapak Ibu, mengulang apa yang saya katakan. Hanya mengulang apa yang saya katakan. Bola-bola, botol, botol, botol. Coba Bu. bola, botol, botol, botol. Bola-bola, botol, botol, botol. Bola, bola. Ulangi. Bola, bola, botol, botol, botol. Siap. Bola, bola berapa? Salah. Cahya. Botol berapa? Ya, betul. Cluenya adalah ya, Mas Ali, betul ya? Ya, tepat sekali seperti Cahya. Ya. Cluenya kan tadi apa? Ikuti apa yang saya ucapkan. Pak Sapri nih, biar konsentrasi lagi. Tebak apa yang saya katakan Pak Sapri? Ya, perhatikan. Tebak apa yang akan saya katakan. Kambing. Ya. Ini kambing. Yang ini sapi. Kalau ini kerbau. Ini kambing. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Kalau ini
Kerbau. Pinter. Salah Bu. Kalau ini Betul Pak. ikuti. Kalau ini kan kerbau. Kalau misalkan Bu Nikmah, Kan ikuti kata-kata saya. yang ini, Ulangi lagi, Bu, ulangi. yang ini sapi, ini sapi, yang ini kerbau. Kalau ini sapi, ini kambing, yang ini sapi, kalau ini kerbau. Pak, yang ini. Yang ini. Yang ini sapi, kambing sapi ya. Ya betul. Yang ini berarti sapi. Bukan sengaja Pak. Benar. Kalau saya menyebutkan ini kan, Kambing. ya seperti itu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk Bagja akan disampaikan oleh Bapak Alfian Asyil Maja. Terima kasih Bu. Tadi sepertinya clue-nya belum diubah ya Bu. Masih ikuti. Oke, Bagja. Ya, Bagja itu kalau dalam bahasa Sunda itu artinya bahagia, teman-teman. Ya, bahagia. Maka sebuah prakarsa perubahan atau pendekatan inquiry apresiatif itu adalah sebuah pendekatan di mana kita mengedepankan potensi-potensi yang ada di sekolah kita. Maka tadi dalam sebuah pembukaan sudah dijelaskan bahwa Pak Kepala Sekolah menginginkan kita itu berbasis pada kekuatan yang ada di dalam sekolah kita. Maka nanti akan berdiskusi tentang bagaimana kita memimpikan seorang murid yang seperti apa, yaitu atas dasar kekuatan yang ada di dalam sekolah kita. Maka pendekatan ini salah satu langkah yang digunakan, yaitu kepanjangannya kepanjangannya yang B itu buat pertanyaan. Pada tahap pertama ini kita merumuskan pertanyaan yang akan membimbing penelusuran terhadap perubahan yang diinginkan. Ini akan melibatkan identifikasi area di mana perubahan itu diperlukan dan menentukan arah tindakan selanjutnya. Selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pada tahap kedua ini kita melibatkan sebuah pengumpulan pengalaman, ya, pengalaman kegiatan-kegiatan positif yang telah dicapai oleh guru-guru kita di lingkungan pendidikan kita, serta mengeksplorasi pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut. Ini membantu kita dalam mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang sudah ada. Tahap selanjutnya adalah G, gali mimpi. Pada tahap ini kita menyusun narasi tentang kondisi ideal yang diimpikan di lingkungan pendidikan kita. Visi yang jelas dan bermakna akan kita buat, yang menjadi landasan untuk perubahan yang diinginkan, itu atas dasar mimpi-mimpi kita. Kemudian kita menjabarkan rencana. Tahap keempat ini melibatkan perumusan rencana, tindakan yang konkret untuk mewujudkan visi yang telah dibuat. Ini nanti biasanya berupa program-program atau kegiatan-kegiatan yang atas dasar tadi kita berdiskusi, kita mencari, menggali potensi yang ada di dalam sekolah kita. Yang selanjutnya adalah atur eksekusi. Kita akan di tahap yang terakhir ini mengimplementasikan rencana atau tindakan yang telah kita rumuskan bersama. Artinya kita merumuskan bersama, nanti ketika sebuah rumusan itu sudah ada, kemudian nanti bisa juga kita akan berkolaborasi dengan peserta didik, dengan lingkungan masyarakat, komite dan sebagainya, itu untuk mengeksekusi. Karena apa? Mimpi ini tidak hanya menjadi mimpi guru dan murid saja, tetapi ini adalah mimpi bersama. Maka sebuah rumusan ini melibatkan guru, melibatkan siswa, melibatkan komite, perwakilan dari wali murid nanti akan dilibatkan.
Maka satu saat ketika kita sudah merumuskan bersama, nanti kita bisa lebih besar lagi dengan cakupan yang lain, misalkan dengan siswa, dengan wali murid dan sebagainya. Itu yang sudah kita rencanakan bersama. Visi bersama guru penggerak. Jadi kami berdua sempat membuat sebuah visi bersama, hanya sebuah pandangan. Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, kreatif, dan berwawasan global. Prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa melalui kegiatan pembiasaan dan pemanfaatan teknologi. Nanti bisa dikembangkan lagi. Kalau dalam bahasa kita, prakarsa itu adalah misi untuk menjabarkan visi yang sudah disusun tadi. Kemudian visi dari SD Negeri Pengarutan 02, unggul dalam prestasi, berakhlakul karimah berdasarkan iman dan takwa, serta berwawasan lingkungan. Nanti bisa kita jabarkan dalam prakarsa perubahan. Meskipun ini adalah visi yang sudah disusun beberapa tahun yang lalu, maka kita perlu untuk mendiskusikannya kembali. Selanjutnya, untuk merumuskan kalimat-kalimat rumpang, nanti kita akan berdiskusi bersama. Maka kami mohon Bapak Ibu sekalian bisa memberikan sumbangsih ide, gagasan, mimpi apa yang ingin dibangun bersama. Maka kita perlu bersama-sama menuangkannya ke dalam sebuah tulisan. Nanti di depan sudah kami sediakan rumusan kalimat-kalimat tersebut, apa yang kita inginkan, sehingga apa yang diinginkan itu bisa kita rumuskan menjadi sebuah visi bersama. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya, merumuskan kalimat rumpang. Merumuskan kalimat rumpang, di sini kami sudah menyediakan sebuah pertanyaan. Kita itu memiliki murid-murid kita yang seperti apa, yang bagaimana? Otomatis Bapak dan Ibu guru mempunyai impian untuk murid-murid yang bagaimana agar mereka mencapai cita-citanya. Monggo kita mulai. Kita memiliki murid-murid kita yang seperti apa? Bu Nima, barangkali. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk saya pribadi atau sebagai guru SD Pengarutan 2, memimpikan peserta didik yang mandiri ataupun cerdas. Mandiri. Terima kasih untuk Bu Nikmah. Bu Nikmah sudah memimpikan murid yang mandiri dan cerdas. Ini dari Pak Safri, monggo Pak. Dari murid-murid yang menurut Pak Safri yang bagaimana? Ini. Sebagai seorang guru olahraga kan memimpikan murid-muridnya seperti apa, seperti itu Pak? Mau dituangkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku guru PJOK memimpikan siswa-siswa yang selalu riang dan semangat untuk belajar, khususnya di PJOK. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Safri. Terima kasih Pak Safri. Pak Safri sudah memberikan idenya, yaitu gembira dan semangat dalam belajar PJOK. Kemudian dari Bu Adila, dari kelas 1 mungkin Pinter nyanyi. Kami memiliki murid-murid yang berakhlak mulia. terima kasih Bu Adila. Tepuk tangan untuk Bu Adila.
Terima kasih Bu Adila. Bu Adila memilihkan murid-muridnya yang berakhlak mulia. Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya selaku guru kelas SD Penggarutan 02, saya memimpikan murid-murid yang kreatif dan berpikir kritis. Terima kasih. Bu Umi. Bu Umi memimpikan murid-muridnya agar berpikir kritis dan kreatif. Bu Cahya dari kelas 2 memimpikan muridnya seperti apa? Baik, saya memimpikan murid-murid yang tentunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman bertakwa. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Cahya. Nah, kita di sini sudah, terima kasih sekali. Di sini kita sudah, oh Pak Ali, monggo Pak. Pengawasannya belum. Pengawasan. Kebetulan yang terakhir saya seborong kabeh Pak. Jadi tentu saya pada di sini kebetulan sebagai orang yang dituakan kepala sekolah tentu ingin mengharapkan mungkin semuanya. Hanya mungkin di sini hanya menambahkan di sini yang belum ada adalah juga ingin memimpikan murid yang religiusnya. Jadi selain berakhlak mulia tentu juga religius yang ini sebagai modal utama dari siswa yang sudah terbiasa melaksanakan praktek keagamaan di masyarakat. Yang kedua tentu peduli Pak. Jadi ada kepedulian baik itu gotong royongnya, kerjasamanya, kolaborasinya, tapi intinya semua peserta didik selalu peduli apapun yang ada di lingkungan. Dan yang ketiga tentu berwawasan lingkungannya. Dan di sini juga kami ingin mengembangkan lingkungan yang bisa menjadikan belajar nyaman dan aman. Saja, terima kasih. Terima kasih sekali kepada Bapak-Bapak dan Ibu telah menyampaikan impian-impian memimpikan murid yang seperti apa, yaitu 1. Mandiri, cerdas, gembira, semangat belajar, berakhlak mulia, kreatif, berpikir kritis, beriman dan bertakwa, religius, peduli dan berwawasan lingkungan. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada kita itu percaya bahwa murid murid kita itu adalah dari kelas dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang setiap anak atau individu itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada Bu Nikmah bahwa kita percaya bahwa murid adalah mempunyai siswa yang mempunyai potensi yang berbeda. Setiap individu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Kemudian dari siapa lagi? Acung. Monggo. Pak Safri, kita percaya kalau muridnya Pak Safri itu mempunyai apa? Oh, percaya Pak Safri pun percaya bahwa oh ya muridnya saya itu ternyata ya, bahwa apa? Mungkin sama cuma bedanya mungkin memiliki bakat. Tiap murid itu memiliki bakat dan keunikan masing-masing yang tidak semua orang bisa miliki. Terima kasih. Bakat dan keunikan. Bakat dan Kelebihan nih, bakat dan kelebihan. Untuk Bu Adilat atau Bu Cahya? Bu Cahya? Dari keduanya mungkin bisa dikaitkan bicara.
Iya, ya, saya percaya bahwa setiap murid itu memiliki yang namanya minat belajar masing-masing, gaya belajar masing-masing, dan juga keistimewaan seperti tadi yang sudah disebutkan, ada bakat dan juga keunikan dari murid itu masing-masing. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak dan Ibu Guru. Jadi Pak Ali mau menambahkan, Pak? Eksklusif ya. Dari saya mungkin merangkum dari nomor 1 sampai 4, intinya adalah kita percaya bahwa murid punya daya saing dan mampu berprestasi, Pak. Dari sekian potensi yang ada, minat yang ada, sehingga diharapkan kita mampu percaya bahwa mereka punya mampu berprestasi atau punya daya saing. Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Prestasi. Alhamdulillah di sini kita sudah percaya bahwa murid adalah satu potensi. Murid memiliki individu yang berbeda-beda, kemudian berbakat dan mempunyai kelebihan. Murid juga memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda-beda, mampu bersaing dan berprestasi. Kemudian ada di sekolah kita mengutamakan, di sekolah kita di SD Negeri Pengarutan 02 ini mengutamakan, yang diutamakan itu apa? Mengutamakan apa? Dari Pak Safri dulu. Ya, terima kasih. Mungkin semua sekolah itu jelas mengutamakan pendidikan akademik, Mbak Ali. Cuma ada yang lebih penting lagi, yang lebih utama dari sekedar akademik, yaitu pendidikan akhlak, mungkin moral. Itu yang mungkin bisa mengcover semua dari akademik. Biasanya kalau orang pintar tidak punya akhlak atau moral, ya akan terlihat kok seperti itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Safri, luar biasa sekali dari Pak Safri. Kemudian ada yang lain untuk menambahkan, di sekolah kita mengutamakan apa? Monggo Bu Adila. Honor Bapak. Honor Bapak. Ya. Di sekolah kita mengutamakan kejujuran. Untuk pada siswa diterapkan kejujuran. Terima kasih. Di sekolah kita itu sangat mengutamakan kejujuran, karena kejujuran itu sangat penting sekali ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Di sekolah kita mengutamakan apa? Berjiwa sosial. Berjiwa sosial. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Dia mau Pak Bu Cahya. Di sekolah kita mengutamakan yang pertama itu ada bergotong royong, saling bekerja sama. Gotong royong. Bergotong royong. Bekerja sama, saling bergotong royong. Kemudian dari guru kita sendiri, Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. kedisiplinan. Di sekolah kita di SD Negeri Pengarutan 2 ini selalu mengutamakan satu, pendidikan akhlak, kemudian karakter yang baik ya, kemudian kejujuran, berjiwa sosial, gotong royong, kerjasama dan kedisiplinan. Kemudian kita sebagai guru di SD Negeri Pengarutan 2 ini, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa murid kita itu seperti apa?
murid yang bagaimana? Monggo. Ada Murid di sekolah. murid Murid di sekolah kita. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo. Pendidikan itu sangat penting. Oke, pendidikan. Pendidikan itu sangat penting. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, monggo Bu Uli. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menjaga kebersihan adalah perbuatan baik. Menjaga kebersihan adalah perbuatan baik. Ada lagi yang mau menambahkan Bapak Ibu? Boleh baca ya? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mempunyai keinginan atau cita-cita yang berbeda-beda. Memiliki apa? Cita-cita yang Tidak. ada yang mau menambahkan? Dia Ya, Pak, Sapri. satu monggo. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah kita memiliki visi dan misi yang baik. Mempunyai visi yang baik. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting. Kemudian, menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik. Kemudian, memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Memiliki visi yang baik, visi dan misi yang baik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita ya. warga di sekolah. Ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mencerdaskan siswa-siswi kita dengan maksimal mengembangkan bakat dan potensi anak tersebut. Apa gak akan poin itu Bisa mencerdaskan murid dengan maksimal. Ya. Ya, itu Mas Abi ya. 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 Boleh, ada yang menambahkan? Monggo. Menciptakan kemandirian bagi murid. Kita warga di sekolah yang yakin untuk Menciptakan kemandirian bagi murid. Ada lagi yang menambahkan? Ibu Umi, monggo. Kita warga di sekolah yakin untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan. Monggo, ada lagi Pak Ali mau menambahkan? Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan karakter sesuai profil dan dasarnya, mewujudkan karakter dari karakter sesuai profil dan Dan yang terakhir bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa monggo. Dan warga di sekolah ini paham bahwa Bu, Iman. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid dan mempunyai perbedaan dan karakter masing-masing. Mempunyai perbedaan, murid mempunyai Perbedaan dan karakter masing-masing.
Ya, monggo Bu Ya. Adila. Ya, murid akan berkembang dengan keunikan dan keistimewaannya. Keunikan dan keistimewaannya. Berkembang sesuai Keunikan dan keistimewaan murid. Ada lagi yang mau menambahkan? Ini mau Kita warga di sekolah ini paham bahwa keistimewaan murid dapat dioptimalkan dengan pembelajaran yang menyenangkan. pembelajaran yang menyenangkan. Out input mode. Ya, alhamdulillah kita sudah yakin, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mencerdaskan dengan maksimal, mencerdaskan murid kita dengan maksimal, kemudian menemukan kemandirian, pembelajaran yang menyenangkan dan mengembangkan karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid memiliki perbedaan dan karakter yang berbeda-beda. Dua, berkembang sesuai keunikan dan keistimewaan murid dan pembelajaran yang menyenangkan. Simpulan kalimat perumpamaan. Dari kalimat-kalimat rumpang ini yang sudah kita tuliskan, kita akan mengambil agar menjadi sebuah visi yang akan kita simpulkan. Monggo Pak, disimpulkan bersama-sama. Dari yang pertama itu, dari kita membutuhkan murid-murid yang mandiri, cerdas, gembira, semangat belajar, berakhlak mulia, kreatif, berpikir kritis, beriman, bertakwa, kemudian religius, peduli, berwawasan lingkungan. Dari ini yang berakhlak sama yang dengan religius sama gitu, beriman sama gitu, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, kemudian religius itu satu gitu. Kemudian mandiri sendiri, kemudian gembira dan semangat belajar itu satu gitu. Berarti mandiri, cerdas, peduli, dan berakhlak mulia, berwawasan lingkungan satu. Cerdas. Terus mandiri. Ya, mandiri, berwawasan lingkungan. Gini angel. Iya. Iya. Wah, kem. Ya, terus Kemudian yang kita percaya bahwa murid adalah dari yang kacamatanya tinggur. potensi yang berbeda-beda, setiap murid mempunyai potensi yang berbeda-beda, sepakat dan kemudian minat gaya belajar, mampu bersaing. Mungkin ini potensi berbeda-beda dan
Satu ya. Jadi berarti kalau prestasi itu masuk nggak ya Pak ya? Karena ada bakat itu Pak. lebih mengarah ke kemampuan yang ditunjukkan. Prestasi dan bakat itu satu nomor dapat bisa. Bakat dan berbakat kan punya kelebihan, berbakat dan berprestasi itu sama atau lain? Lain. Oh lain. Lain berbakat sendiri, berprestasi sendiri. Iya. Kelebihannya mungkin yang lebih itu bisa masuk ke apa? Yang prestasinya ya. Berarti berbakat dan berprestasi Pak. Berbakat dan berprestasi. Kalau bersaing, berprestasi itu juga itu kan Sama. mungkin. Investasi bersaing. Prestasi. Terus di sekolah kita mengutamakan pendidikan akhlak, karakter, kejujuran, berjiwa sosial, gotong royong, bersama dan Bakat dan gaya belajar itu prestasinya dua Pak. Oh, 2. Jadi bakat dan gaya belajar yang unik atau gimana? Ini gaya belajar. Iya. Gini apa Pak? Prestasinya cukup satu. Itu kan sudah di bawah. itu prestasinya dulu. Oh, iya. Jadi dari Ya. nah, Jadi di sekolah kita, Apa Bu? di sekolah kita mengutamakan Pendidikan akhlak. karakter mungkin karakter yang baik, kejujuran. semuanya masuk ke pendidikan karakter. Berarti mempunyai karakter yang baik sebenarnya. Itu dari akhlak, jujur, jiwa sosial itu supaya semuanya karakter, berkarakter baik. Angel Pak. Iya. Terus? Ya nggak tak ini sih Pak ya. Spidol ya. Ya. Ini Bu. Berkarakter. Ya. Terus? Kemudian di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting, menjaga kebersihan, memiliki cita-cita yang memiliki visi dan visi yang baik. Yo wawasan lingkungannya. Pendidikan itu sangat penting. Menjaga kebersihannya wani. Ini jadi cita yang sama. Ini satu dan ini sama ya. Pendidikan dan Misi sama dengan cita-cita. visi Intinya ke depan ya. Visi itu cita-cita yang baik. ini nanti dua yang Menjaga kebersihan, berarti menjaga lingkungan Pak. Jaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Terus? Pendidikan sangat penting. Kita buat dari sekolah itu yakin untuk bisa mencerdaskan murid dengan maksimal, menumbuhkan kemandirian, pembelajaran yang menyenangkan dan mengembangkan karakter sesuai profil belajar Pancasila. Sepertinya ini masuk semuanya di sini gitu. Profil belajar Pancasila. ini pembelajarannya nanti. Yang ini yang tidak beda. Berarti ini Pak, pembelajaran yang menyenangkan dan mengembangkan karakter sesuai profil belajar Pancasila. Bukan satu ya. Jadi,
Kemudian mengembangkan karakter sesuai profil belajar Pancasila. Ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid memiliki perbedaan dan karakter yang berbeda, berkembang sesuai dengan keunikan dan keistimewaan murid. Pembelajaran yang menyenangkan. Beda semuanya. Perbedaan karakter. Berbeda dalam pembelajaran yang menyenangkan. Pelajaran. Hari dan Pak Anies untuk meliputannya bisa sambil untuk melihat kondisi yang ada di sekolah ini seperti kelompok agar terbentuk sesuai dengan kondisi. Ini Pak Matur nuwun. Ya. Yes. Dah. Terus ya. Sekarang menuju pada kegiatan diskusi ini, apakah visi di sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai pada murid kita, Bu, Bapak Ibu? Sudah. Sudah jelas sekali. Kemudian, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan, sudah sesuai untuk murid di sekolah kita? Di sini dibacakan dulu. Oh, visi apa tadi? Di sekolah, Pak. Visi sekolah tadi. Ya. Iya. Nah, berdasarkan visi SD Negeri Penggalutan 02 ini, yaitu yang unggul dalam prestasi, berakhlakul karimah, berdasarkan iman dan takwa serta berwawasan lingkungan. Sekali lagi, visi dari SD Negeri Penggalutan 02, coba Bu Adila, kelihatankah dari situ? Silakan dibaca. Visi dari SDN Penggalutan 02 unggul dalam prestasi, berakhlakul karimah, berdasar iman dan takwa serta berwawasan lingkungan. Ya. Ini adalah visi dari SD Negeri Penggarutan 02. Dari apa yang kita rangkum, apa yang kita tuliskan tadi, berdasarkan hasil dari diskusi, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas dari impian dan cita-cita kita yang tadi kita semua tulis? Sudah? Dari apa saja yang dari murid sekolah kita sadar betul bahwa kita menginginkan murid yang seperti apa? Apakah itu sudah tepat? Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Sudah ya? Sudah. Kemudian, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan sudah sesuai untuk murid di sekolah kita? Dari yang kita tuliskan tadi, sudah? Apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Sudah sekali, nih. Kemudian jika visi sudah berpihak pada murid, lakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Identifikasi. Asik. Identifikasi program apa berarti? Kegiatan apa? Sing dari guru harus bagaimana? Dan sekarang identifikasi sikap dan perilaku yang diberikan visi dari tadi. Visinya SD Negeri Penggalutan 2 apa nggih? Unggul dalam prestasi, berakhlakul karimah,
berdasarkan iman dan Berdasarkan iman dan takwa takwa. dan berwawasan lingkungan. Dari visi tersebut, identifikasi sikap dan perilaku yang mencerminkan visi sekolah itu, menurut Bapak Ibu, kita melihat figur sosok Pak Ali yang mencerminkan visi itu yang seperti apa? Yang berakhlakul karimah. Teladan maksudnya apa sih? Nggih. Teladan ya. Teladan nggih. Iya. Jam berapa Bu? Asli bilang Ibu. Ini kayaknya pada menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, penguatan kebiasaan, menguatkan kebiasaan-kebiasaan. Menguatkan juga, menguatkan ya. Kalau selalu menguatkan kebiasaan-kebiasaan. Pokoke itu kata Pak Ali yang saya selalu teringat dari Pak Ali itu adalah kata-kata pokoke. Nah, terus Kemudian ada lagi yang kita lihat dari figur Pak Ali sebagai seorang kepala sekolah yang mencerminkan visi dari SD. Disiplin. disiplin. Oh iya. Mana? Ada lagi dari ini berarti kupas tuntas Pak Ali Pak Ali. Kupas. Malam jawab menyenangkan Ibu Adila udah sedih Pak Ali itu menyenangkan katanya Pak Ali. Kalian bukan memuaskan ya Pak. Demokratis ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup? Ya cukup. Cukup. toleransi. Oh, toleransi. Ngalem deh. Kali ungkapan toleransi. Tidak ada apa-apa. Toleransi kemudian identifikasi sikap dan perilaku yang mencerminkan visi sekolah dari kita, dari guru-guru. Saling menghormati. Saling menghormati. Mesin ketik. Berkolaborasi biasa. Terus Membimbing dan mengarahkan. memimpin pembelajaran ya. Menyenangkan juga paling banyak. Inovatif. Ya, terus Ada lagi yang mau ditambahkan, Bapak Ibu? kreatif. Ya, terus Sudah? Ada lagi yang ditambahkan? Kalau sekolah memberikan pemahaman kepada guru tentang pentingnya berpihak pada murid dan budaya positif. Berpihak pada murid ya. Berpihak pada murid ya. Berpihak pada murid. Berpihak pada murid dan ini saya berapa? Ya Allah bina. kayak mesin ketik Bu, tak 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 gitu. Sabar Bapak. Ya, terus Ada lagi yang ditambahkan, Bapak Ibu? Cukup? Ya. Malah Bapak Ibu ini satu dan sentak sok. Harus satu lagi. Identifikasi sikap dan semangat sekolah yang mencerminkan visi sekolah apa dari murid. Atau biasanya. Satu, disiplin deh. Pat Disiplin. tu disiplin Religius. religius Jiwa sosial. jiwa
Sial. Anggomnya Pak Sapri. Saling Peduli tadi sudah ya. peduli. Terus kemana ini? Ada lagi tambahkan? Cukup. Sudah cukup. Ya. Dari identifikasi visi dan misi tersebut kita mulai dari sikap dan perilaku yang mencerminkan dari Pak Ali Imron sebagai kepala sekolah. Dari kepala sekolah, yaitu sikapnya teladan, menguatkan pembiasaan yang baik, kemudian disiplin, menyenangkan dan toleransi yang tinggi. Sedangkan dari guru, identifikasi sikap dan perilaku yang mencerminkan visi di sekolah kita yaitu saling menghormati, berkolaborasi dan membimbing murid, inovasi, kreatif dan berpihak pada murid. Sedangkan untuk identifikasi sikap perilaku yang mencerminkan visi sekolah dari murid yaitu patuh, disiplin, religius, berjiwa sosial, saling menghargai dan peduli. Kemudian ada dari visi yang sudah ada di SD Negeri Pengarutan 2 ini, apakah visi ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah? Sudah. Ya, terus. Ya. Apakah ada yang ini disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Cukup. Ya, cukup. Sasarannya lebih jelas. Sini kan mungkin dalam prestasi semua kan mengarah ke mungkin sekolah juga. Kita bisa disertakan wisata didiknya langsung atau lebih dispesifikan, difokuskan ya. Misalkan kita mau merubah, kalau misalnya kan pasti batas saya slogannya, mungkin dalam prestasi terus berakhlakul karimah, berwawasan lingkungan. Jadi secara spesifik untuk mengarah mungkin satu, cukup misalkan satu saja atau tidak. Penwujudnya mungkin bisa ditambahkan serta didik yang berprestasi. Kalau seperti ini mungkin kita lebih memfokuskan di sana. Unggul dan berprestasi ya. Di suatu saat mungkin ada perubahan di visinya. Sebenarnya sih visi yang diteruskan dari yang terdahulu. Belum kita rubah ke baik disampaikan ke Wahyu juga masih hanya kalimatnya yang mungkin perlu kita spesifikkan. Di sini bisa milih peserta didik atau lulusan juga ya dia. Membeli apa? Tadi kapan lulusan atau cukup yang lebih spesifik lagi peserta didik. Peserta siswa masih juga dibayar. Kebanyakan memakainya peserta didik. Terima kasih Pak Ali. Kemudian apakah kita sepakat dengan visi sekolah kita? Sepakat? Sekiranya ini sih masih mengakomodasi itu ya semuanya. Mungkin ada yang berbeda, dari kemandirian, sudah masuk enggak? Sudah. Ada apa? Masuk ke karakter. Ini. Apa itu karakternya itu? Ini. Ini kan karakter mana? Apa sampai beragam karya itu termasuk dari kemandiriannya. Mungkin menurut saya beda ya, mandiri berakhlak ini gitu. Mana Bapak Ibu ada ini dianggap cukup? Cukup. Sepakat. Apakah ini saja perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apakah inisiatif atau perubahan
yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif. Menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Ya, setiap hari. Kami berkolaborasi sama guru untuk mensukseskan visi misi sekolah. Ya, terima kasih. Kolaborasi warga sekolah. Menunjukkan kemandirian siswa. Menumbuhkan kemandirian siswa. Kemandirian siswa. Melalui kreativitas anak. Apa kolaborasi yang dapat dilakukan guru? Apa kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi dari sekolah? Mengadakan pertemuan ya, pembahasan visi seperti itu. Mengadakan pertemuan tentang guru. Ya. Terus? Pertemuan warga sekolah. Terus? Apa bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua dan kepala sekolah? Iya nanti. Apa langkah konkret untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Apa langkah konkret, langkah nyatanya untuk merealisasikan, untuk mewujudkan rancangan prakarsa dari perubahan-perubahan ini? Membuat program-program rancangan perubahan, membuat program maksimal. Merencanakan program realisasi yang menguatkan program. penguatan yang sudah berjalan. Penguatan yang sudah Saya semangatnya beda guru jalan. Kemudian Semangat Papian. Ya. Nah. bagaimana tentang waktunya. bagaimana rencana waktunya dilaksanakan setiap hari ya programnya. Rencanakan. Yang harian hingga Oke. mingguan Dari bulanan dan tahunan. Per semester ya. Oke. Harian terjadwal kegiatan terjadwal harian boleh. Harian mingguan semester dan tahunan. Semester dan tahunan. Ya, simpulan. Simpulan dari diskusi yang kita laksanakan kali ini yaitu untuk menciptakan murid yang unggul ya, dalam prestasi berakhlak karimah berdasarkan iman dan takwa serta berwawasan lingkungan. Diperlukan disiplin positif dalam menumbuhkan karakter. Menumbuhkan karakter positif murid melalui pembiasaan
setiap hari untuk menjembatani kebutuhan dan minatnya, serta solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi murid. Selain itu, perlu dirancang dan dilaksanakan program atau kegiatan yang berpihak pada murid demi tercapainya prakarsa perubahan yang berjalan dengan visi sekolah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bapak Ibu atas masukan-masukan kepada kami selaku calon guru penggerak dari visi sekolah, sehingga kami bisa menyimpulkan dari apa yang Bapak Ibu sampaikan, sehingga selaras dengan visi yang ada di sekolah kami. Mau pakai Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Acara dari awal sampai akhir diskusi tentang visi kami terlaksana dengan baik. Semua itu tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari Pak Ali Imron selaku Kepala Sekolah, Bapak Ardiansa dan Ibu Syafrina selaku pembimbing praktek kami, serta Dewan Guru SD Negeri Pengarutan 02 yang telah mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Kami berdua mengucapkan terima kasih sekali dan mohon maaf apabila ada kata, ada perbuatan, ada tingkah laku kami yang menyinggung dari Bapak Ibu sekalian semuanya. Kami mohon dimaafkan. Alhamdulillah. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung dibaca. Untuk selanjutnya ada refleksi dari pengajar praktik terhadap proses diskusi kepada Ibu Syafrina Rahmawati SPD LPD di Perjuangan. Oke, sami Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yel-yel dulu. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Yes. Bisa nggak Bapak Ibu? Oke, sekarang sambil berdiri supaya tidak ngantuk. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Mohon bisa duduk kembali. Sangat menarik diskusi visi dan prakarsa perubahan yang tadi sudah dipandu oleh Pak Alfian dan Bu Arimami. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk beliau berdua. Alhamdulillah sudah tercapai juga prakarsa perubahan dan visinya tadi ada sedikit tambahan dipanggil. Ya. Pada proses diskusi pada hari ini itu hanya sebagai pemantik begitu Bapak Ibu. Jadi tidak harus kemudian setelah ini langsung diubah visinya, tidak harus Pak. Nah, untuk mereview visi sekolah seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah ngendika, perlu adanya rapat dengan warga sekolah dan stakeholder yang mendukung sekolah ini. Jadi tidak serta-merta setelah kegiatan ini Bapak Ibu kemudian mengubah visinya. Nah, untuk mewujudkan visi itu tadi sudah disebutkan adalah cita-cita, maka perlu adanya kolaborasi atau kolaborasi ini. Pak Sapri. Kayaknya sudah kerucut-kerucut. Dengar kolaborasi jadi kolaborasi ya Bu. Perlu adanya kolaborasi dan
kolaborasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa kerendahan hati. Betul apa betul? Betul. Nah, untuk itu mari kita tanggalkan ego masing-masing. Kita merendahkan hati kita, ya. Wah, rendah hati itu dengan rendah diri sama apa mboten nggih? Beda. Beda nggih. Nah, kalau rendah diri lebih kayaknya perspektifnya negatif gitu nggih. Nah, kalau rendah hati silahkan Bapak Ibu rendah hati berkolaborasi bersama. Jika masih ada ego yang kemudian satu sama lain bertentangan, maka tidak akan bisa berjalan suatu prakarsa perubahan. Yang kemudian ketika prakarsa-prakarsa perubahan itu tidak berjalan, maka visinya akan sulit untuk diraih. Bapak Ibu perlu memahami bahwa visi sekolah itu juga merupakan jaminan. Jaminan untuk siapa? Jaminan untuk orang tua dan wali murid. Nah, beliau-beliau menyekolahkan putra-putrinya ke SD Penggarutan 2 itu karena ada jaminan dari Bapak Ibu. Jaminannya apa? Berupa cita-cita atau visi. Jadi nanti kalau sudah bersekolah di sini, kemudian sampai dengan lulus, jaminan yang pertama apa Bapak Ibu tadi kalimat visinya? Yang pertama, Dalam prestasi. berprestasi. Bagaimana supaya bisa berprestasi? Tadi sudah diidentifikasi. Kepala sekolahnya harus memiliki sikap dan perilaku yang seperti apa. Hanya kepala sekolah saja? Tidak. Gurunya, hanya guru saja dan kepala sekolah? Tidak. Perlu ada pusat pendidikan, ya. Ada juga dari orang tua, kemudian dari diri muridnya sendiri. Kalau saya boleh menambahi itu harusnya ada satu apa? Masyarakat. Masyarakat di sekitar sekolah, karena kemajuan sekolah itu tidak lepas juga dari dukungan masyarakat. Bayangkan jika masyarakat tidak menyekolahkan putra-putrinya di sini, kira-kira bagaimana nasib dari SD Penggarutan 2? Tentunya kalau tidak ada muridnya juga tidak bisa sekolah itu untuk mewujudkan visi sekolahnya. Oleh karena itu, mari bersinergi bersama melaksanakan prakarsa perubahan yang sudah disepakati bersama. Dan apabila Bapak Ibu di sini bersinggungan dengan masyarakat, utamakan komunikasi, karena akhir-akhir ini sedang viral nggih, viralnya di kecamatan saya lagi. Padahal itu karena apa Bapak Ibu? Komunikasi, nggih. Jadi bermacam-macam watak wali murid itu macam-macam Bapak Ibu. Kebetulan ketemunya dengan wali murid yang secara etika itu kurang. Saya tidak bermaksud membela nggih, karena memang itu penjelasan dari masyarakat dan hasil kemarin waktu koordinasi seperti itu. Bayangkan jika Bapak Ibu sebagai guru, kemudian sebagai institusi yang sudah mendidik putra-putri dari wali murid, tapi wali murid kemudian berkata kasar merendahkan institusi pendidikan. Tentunya sebagai manusia biasa pun kita akan tersinggung. Hanya saja memang pengambilan keputusannya kurang bijaksana karena sudah menumpuk bertahun-tahun dari kelas 1 Bapak Ibu. Dari kelas 1 itu terjadi pergesekan-pergesekan yang memang kalimatnya itu menurut saya di luar batas nggih. Kalau misalnya seorang guru dikatakan pekok kayak nduk ini. Bagaimana rasanya? Dan itu sudah terakumulasi bertahun-tahun. Oleh karena itu, mari bersama-sama kasus yang ada itu kita ambil hikmahnya. Kita guru juga berperan sebagai wali murid nih, berhati-hati dalam berbicara menggunakan kalimat yang sopan, kemudian segala sesuatu dikomunikasikan dengan sekolah gitu. Jadi itu pemantik utamanya itu ternyata dari obrolan grup yang tidak ada gurunya. Jadi PAT-nya itu kan jadwal semula tanggal 3 ya Pak. Iya. Tapi karena soalnya belum datang, akhirnya diundur tanggal 10. Dan di situ dibicarakan kecamatan lain sudah, kabupaten lain sudah, tanpa mendengarkan penjelasan gurunya, yang mengakibatkan akhirnya keluarlah kalimat-kalimat yang tidak sopan. Dan karena sudah wonganken bertahun-tahun, akhirnya
menjadi emosional lah pengambilan keputusannya. Oleh karena itu saya juga berpesan kepada Bu Arimami dan Pak Alfian, nanti kita akan mempelajari modul 3 itu fokusnya tentang pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Ada 9 langkah pengambilan keputusan yang nanti akan dipelajari, diikuti langkah-langkahnya supaya tidak salah langkah. Kemudian menjadi viralnya sepihak, menyudutkan dunia pendidikan, akhirnya satu kasus kemudian tercemarlah semua yang berhubungan dengan pendidikan. Sudah kemarin viral study tour, sekarang viral seperti ini. Mari kita sikapi dengan bijaksana. Kalau saya pribadi memilih untuk tidak berkomentar karena saya sudah tahu kebenarannya. Jadi biarkanlah yang di sana menjadi bola api yang besar, silahkan. Nanti akan ada pihak yang lebih berwenang yang akan mengatasi. Mau membela pun saya tidak punya kuasa, nanti malah jadi bola panas lagi, saling menyerang antar individu seperti itu. Mohon maaf saya melebar-lebar ya Bapak Ibu, karena ini sedang hangat-hangatnya di dunia pendidikan kita dan ternyata terjadinya di Kabupaten Brebes. Oleh karena itu kunci utama dalam mewujudkan visi sekolah itu ada pada komunikasi, kolaborasi dengan kerendahan hati. Sekolah komunikasikan dengan berbagai pihak karena sekolah tidak bisa jalan sendiri. Jadi ketika visi atau prakarsa perubahan itu menyebabkan sebuah blunder, kita punya dasar hukum, punya catatan, punya kesepakatan. Jadi tidak akan mengakibatkan permasalahannya menjadi membesar. Seperti studi tour ya Pak, di utara itu ada Bu, di daerah Wanasari yang kemudian dilaporkan ke gubernur. Nah, oleh karena itu mari kita ingat-ingat bersama, apabila ada program sekolah, komunikasikan dengan orang tua, kemudian komplain-komplain itu sekolah menanggapinya juga dengan kedewasaan, kekeluargaan, karena kalau sudah menyatu dengan orang tua, wali murid dan masyarakat, insya Allah sekolahnya bisa semakin mudah dalam melaksanakan prakarsa perubahan dan mewujudkan visi sekolah. Tepuk tangan dulu untuk SD Penggarutan 02. Luar biasa. Begitu sekilas dari saya untuk refleksi pada hari ini. Jadi tidak ada perubahan visi, tapi ada penambahan kalimat saja yang nanti mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut di rapat bersama wali murid. Dari Pak Adriansyah ada tambahan? Oke, monggo Pak. Dari tadi kan Pak Adriansyah duduk terus ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan hasil diskusi tadi sangat luar biasa dan saya apresiasi betul kepada Bu Ari, Pak Arifian sudah mempersiapkan sedemikian rupa baiknya seperti itu, dan alhamdulillah saya juga sangat terima kasih kepada para peserta yang sudah berpartisipasi aktif sehingga diskusinya hidup dan mendapatkan sebuah kesepakatan terkait visi sekolah. Namun ada sedikit dari kami yang perlu ditambahkan, mungkin ini bisa untuk masukan bagi sekolah. Dari visi misi yang sudah ada mungkin belum terbahas terkait cerminan dari masing-masing butir-butir visinya. Salah satu contoh mungkin yang berprestasi itu prestasi di bidang apa seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya, kemudian perencanaannya seperti itu. Namun dari semua yang sudah dilaksanakan, saya beri aplaus mari bersama-sama Bapak Ibu. Mungkin itu refleksi dari kami. Terus semangat, terus belajar dan berkolaborasi seperti itu. Mungkin yang lebih banyak mengetahuinya tadi tentang seluk-beluk bagaimana sekolah, beliaunya Ibu Safrina. Kalau saya baru seumur jagung Bapak Ibu. Terima kasih. Saya tutup dulu. Akhirul kalam.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.